Bayangkan jika satu panggilan telepon di tengah malam mampu membuka rahasia kelam yang terkubur selama puluhan tahun. Itulah yang dialami Haryati dalam kisah misteri penuh intrik ini, Panggilan Tengah Malam dari Amara. Cerita ini akan membawa kalian menyusuri lorong masa lalu, suara-suara yang tak terlihat, dan warisan keluarga yang menyimpan dendam diam. Jika kalian suka kisah misteri yang memadukan horor psikologis dengan drama keluarga yang dalam, pastikan untuk menonton sampai akhir, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Haryati terbangun dari tidur malamnya oleh dering telepon yang nyaring dan tiba-tiba. Ia melirik ke arah jam dinding tua di sudut kamar. Jarumnya menunjuk ke angka 12, tepat tengah malam. Suara jangkrik dari luar jendela terbawa masuk oleh celah kecil gorden yang terbuka. Dengan mata masih setengah tertutup, Haryati menggapai ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar ponsel hanya menampilkan tulisan nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak. Tak biasanya ada yang menghubunginya di jam seganjil ini. Tapi dorongan rasa penasaran membuat ibu jari Haryati menekan tombol hijau. "Halo?" Suaranya serak. "Henning." Kemudian terdengar suara wanita, lirih namun jelas, seperti bergema dari lorong jauh. "Tolong aku." Haryati menegakkan duduknya. "Siapa ini?" "Namaku Amara." Suara itu terdengar rapuh, seolah diucapkan oleh seseorang yang sudah terlalu lama menunggu untuk didengar. "Jangan matikan telepon ini. Tolong, cari aku sebelum terlambat." Suara itu terputus, disusul oleh nada panjang. Telepon terputus sendiri, jantung Haryati berdegup cepat. Ia menatap layar ponsel yang kini kembali gelap. Tidak ada pesan, tidak ada riwayat panggilan. Seolah semua tadi hanya mimpi, tapi ia tahu dirinya benar-benar terbangun oleh dering itu. Dengan jari gemetar, ia mencoba menelusuri kembali panggilan masuk. Tak ditemukan jejak apapun. Layar bersih. Nama Amara berputar di benaknya. Nama yang asing, tapi entah mengapa terasa akrab. Haryati menatap jendela kamarnya. Angin malam meniup gorden tipis, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing. Dan entah mengapa, malam itu ia tahu, hidupnya takkan pernah sama lagi. Pagi harinya, Haryati duduk di ruang tamu sambil memegangi secangkir teh yang mulai dingin. Bayangan suara perempuan bernama Amara masih menghantuinya. Ia tak bisa menjelaskan kenapa suara itu begitu menancap di pikirannya. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang mengenalnya. Ponselnya kembali berdering, kali ini dari nomor biasa. Ia mengangkat. "Bu Haryati?" Suara pria di seberang terdengar resmi. "Saya dari kantor notaris Pak Arman. Kami ingin mengonfirmasi bahwa Anda adalah ahli waris sah dari almarhumah Ibu Samirah, nenek Anda." Haryati mengerutkan kening. "Nenek, maksudnya rumah tua di Karangjati?" "Benar. Rumah itu sudah lama kosong, tapi sekarang secara hukum menjadi milik Anda. Kami menyarankan Anda untuk datang dan memeriksa kondisi properti." Setelah menutup telepon, Haryati termenung. Ia hampir lupa tentang rumah itu. Rumah besar bergaya kolonial di ujung desa, tempat ia menghabiskan sebagian kecil masa kecilnya. Terakhir ia ke sana adalah lebih dari 20 tahun lalu. Sejak ibunya meninggal, semua hubungan dengan keluarga dari pihak nenek seperti terputus. Dan anehnya, pikirannya langsung kembali pada nama Amara. Dengan rasa penasaran yang makin kuat, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Mungkin ada hubungannya. Mungkin juga tidak. Tapi suara itu, panggilan itu, menolak untuk dibiarkan begitu saja. Karangjati menyambutnya dengan keheningan yang menekan. Angin sore menerbangkan debu di jalanan tanah yang retak. Rumah neneknya masih berdiri kokoh, tapi jelas sudah lama tak dihuni. Cat dindingnya mengelupas, jendela tertutup rapat, dan tanaman liar tumbuh subur di halaman depan. Haryati mendorong pintu besi tua yang berderit nyaring saat terbuka. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma lembab dan debu langsung menyeruak. Dinding rumah dipenuhi lukisan tua dan foto-foto hitam putih yang sebagian besar sudah pudar.
Ia berjalan pelan ke ruang tengah. Lampu gantung besar menggantung rendah dari langit-langit tinggi. Di sana, sebuah telepon rumah antik duduk di atas meja bundar. Bentuknya masih seperti dulu. Putaran angka, gagang berat, dan kabel yang nyaris terlepas. Tanpa sadar, Haryati menyentuh gagangnya. Dan tiba-tiba, telepon itu berdering. Tubuh Haryati menegang. Jantungnya memompa cepat. Ia menatap alat itu dengan rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Tidak mungkin ada sambungan telepon di rumah ini. Listrik pun belum ia hidupkan. Namun dering itu nyata. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagangnya. Diam. Kemudian suara lirih itu terdengar lagi. Haryati, kamu datang. Haryati hampir menjatuhkan gagang telepon dari tangannya. Suara itu, Amara, mengucapkan namanya. Bagaimana dia tahu? Siapa kamu sebenarnya? Haryati bertanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Carilah aku. Di atas, jawab Amara. Sebelum suara itu menghilang begitu saja, tidak ada bunyi klik penutup. Tidak ada nada. Hanya keheningan yang pekat. Haryati mematung beberapa saat sebelum akhirnya meletakkan gagang telepon perlahan. Ia memandang sekeliling, merasakan hawa dingin yang tak masuk akal mengisi ruangan, padahal matahari masih bersinar di luar. Ia menarik napas panjang dan melangkah menuju tangga tua yang menuju lantai atas. Tangga itu berderit di setiap langkahnya. Lantai 2 rumah itu dipenuhi debu tebal dan aroma kayu lapuk. Ada 3 kamar di sana, 2 kecil dan 1 besar. Pintu kamar besar di ujung koridor terbuka sedikit, seperti menantinya. Dengan hati-hati, Haryati mendorong daun pintu. Itu adalah kamar lama neneknya. Masih ada tempat tidur besar dengan kelambu putih yang sudah berubah warna menjadi keabu-abuan. Meja rias berdiri di sudut, kaca cerminnya retak. Tapi yang menarik perhatiannya adalah sebuah kotak kayu kecil di atas meja, terbungkus kain renda, kuno. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya, terlindung rapat dan rapi, ada jurnal tua dan selembar lukisan lusuh. Haryati duduk perlahan di tepi tempat tidur, membuka jurnal itu dengan hati-hati. Di halaman pertama, tertulis dengan tinta biru, pudar jurnal harian, Amara, tahun 1982. Tangannya gemetar. Ia membuka halaman berikutnya dan mulai membaca. Hari ini, aku merasa seperti dinding-dinding rumah ini memperhatikanku. Aku tidak tahu siapa yang bisa kupercaya. Mereka ingin aku diam, tapi aku tidak bisa diam. Hanya kamar, ini tempatku merasa aman, tapi kadang, bahkan cermin pun ikut membisiki hal-hal yang tidak ingin ku dengar. Haryati menelan ludah. Ia melirik ke arah cermin retak di sudut ruangan. Suara hatinya menjerit agar ia pergi. Tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat. Ia menoleh ke lukisan yang tadi ada dalam kotak. Kertasnya hampir sobek, tapi gambarnya masih jelas. Seorang wanita muda mengenakan gaun putih, berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya, Haryati terkesiap. Itu wajahnya sendiri. Malam kedua di rumah itu tak jauh berbeda dari yang pertama. Udara tetap dingin, tapi kali ini Haryati tahu, bukan hanya cuaca yang membuatnya menggigil. Ia merasa diperhatikan, seperti ada sepasang mata tak kasat mata yang terus mengawasinya dari bayang-bayang. Ia membawa jurnal Amara ke ruang tengah dan membacanya lagi di bawah cahaya temaram lampu emergensi kecil. Di halaman ke-30, kalimat itu membuatnya berhenti bernapas. Kadang-kadang, aku melihat sosok diriku sendiri berdiri di tempat yang berbeda dari bayanganku. Dia memandangi aku dengan tatapan kosong, tapi bukan aku. Dia ingin keluar. Aku takut dia akan berhasil. Haryati menutup jurnal dengan cepat. Napasnya mulai memburu. Ia berjalan ke cermin tua yang tergantung di dinding. Pantulan dirinya memang ada di sana. Berdiri dengan rambut berantakan, wajah lelah, dan mata yang mulai sayu. Tapi sesuatu terasa tidak beres. Bayangan itu tersenyum, sementara wajah Haryati sendiri tidak. Ia mundur beberapa langkah. Bayangannya tetap berdiri, tetap tersenyum. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara tawa wanita pelan. Lirih. Dekat. Haryati berbalik. Tak ada siapa-siapa. Ia membekap
mulutnya sendiri dan lari ke dapur, menyalakan radio tua di pojok ruangan untuk mengusir keheningan. Radio itu menyala, tapi hanya mengeluarkan suara gumaman statis. Kemudian, di antara suara kresek itu, suara Amara muncul lagi. Kamu melihatnya juga, kan? Dia masih di sini. Radio mati sendiri. Haryati terduduk di lantai. Tangannya menutupi telinga, berharap semuanya berhenti. Tapi kepalanya penuh dengan nama yang sama, berputar tanpa henti. Amara. Malam itu ia bermimpi. Dalam tidurnya, ia berjalan menyusuri koridor panjang tanpa ujung. Di ujung koridor, berdiri seorang wanita muda mengenakan gaun putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan dan memperlihatkan wajah yang persis seperti Haryati. "Jangan tinggalkan aku di sini," bisiknya. Saat Haryati terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, langit masih gelap. Tapi suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Ia tidak sendiri. Pagi menjelang dengan lambat. Matahari tampak enggan menembus tirai tipis rumah tua itu. Haryati duduk di beranda dengan secangkir kopi hitam yang hampir tak tersentuh. Wajahnya pucat. Semalaman ia tak tidur, hanya duduk diam di ruang tamu, mendengarkan suara-suara yang mungkin hanya ada di kepalanya. Namun satu hal kini ia yakini. Amara benar-benar pernah hidup di rumah ini. Ia tak bisa lagi mengandalkan ingatannya yang kabur tentang masa kecil. Maka ia pun menghubungi seseorang yang sudah lama ia hindari. Bibik Nani, adik dari mendiang ibunya, satu-satunya kerabat yang mungkin masih menyimpan jejak masa lalu keluarga mereka. Mereka bertemu di warung kecil dekat pasar desa. Bibik Nani menatap Haryati dengan wajah canggung, campuran rindu dan rasa bersalah. "Aku menemukan jurnal lama di rumah nenek," kata Haryati tanpa basa-basi. Isinya tentang seorang perempuan bernama Amara. Siapa dia sebenarnya? Wajah Bibik Nani berubah. Tatapannya menegang. "Sudah lama aku menduga kamu akan tahu juga pada akhirnya," ucapnya pelan. "Amara adalah kakak tirimu, saudara perempuan dari ayahmu, dari istri pertamanya. Tapi dia dianggap aib oleh keluarga. Orang bilang dia gila. Ada kejadian yang memalukan." "Dia dibunuh?" tanya Haryati tajam. Bibik Nani menunduk. "Resmi sih tidak pernah ditemukan mayatnya. Katanya dia kabur. Katanya dia bunuh diri. Tapi ibumu, almarhumah Sumarni, selalu bilang, Amara masih di rumah itu." Haryati menggenggam erat cangkirnya. Jadi bukan kebetulan ia dipanggil kembali ke rumah warisan. Ia adalah darah daging Amara. Dan mungkin hanya dia yang bisa membuka kembali luka yang dikubur keluarga mereka. Bibik Nani melanjutkan dengan suara gemetar. "Sebelum meninggal, ibumu pernah bilang, kalau Haryati kembali ke rumah itu, Amara akan bicara. Dia akan minta keadilan. Aku kira itu hanya omongan orang sekarat. Tapi sekarang..." Sore harinya, Haryati kembali ke rumah. Kali ini dengan perasaan baru. Ia bukan hanya tamu yang diganggu suara hantu. Ia adalah pewaris sejarah yang tak selesai dituliskan. Di depan cermin tua, ia berdiri menatap wajahnya sendiri. Ia sadar, wajahnya dan wajah Amara di lukisan itu bukan kebetulan. Darah mereka satu, luka mereka pun satu. Dan kini, semuanya mulai terhubung. Suara langkah kembali terdengar dari lantai atas. Tapi Haryati tidak lari. Ia melangkah naik dengan kepala tegak. Sudah waktunya menggali lebih dalam. Langit malam menurunkan hujan rintik saat Haryati berdiri di depan pintu kamar atas. Di tangan kirinya ia menggenggam senter kecil. Di tangan kanan jurnal Amara yang kini penuh catatan penting dan halaman yang sudah mulai robek karena sering dibuka. Pikiran Haryati tidak lagi diliputi rasa takut, tapi keinginan kuat untuk mengakhiri semua ini. Ia yakin malam ini adalah malam terakhir, karena Amara sudah memberi petunjuk terakhirnya lewat jurnal halaman paling belakang. "Jika kau membaca ini, maka kamu sudah siap. Lihatlah di bawah lantai ruang kerja, tepat di bawah lukisan pohon tua. Aku menunggumu di sana."
Ruang kerja neneknya berada di sayap kiri rumah, terkunci sejak dulu. Kuncinya ia temukan kemarin, tersembunyi di dalam bantal tua di kamar nenek. Kini, di depan pintu itu, ia menyelipkan kunci ke dalam lubang dan memutarnya perlahan. Klik, pintu terbuka. Ruangan itu dipenuhi debu dan aroma kayu lapuk, seperti semua bagian lain dari rumah. Tapi suasananya lebih pekat, lebih dingin. Di dinding tengah, tergantung lukisan besar pohon tua. Daunnya sudah luntur, warnanya memudar. Haryati mendekat. Dengan napas tertahan, ia menyentuh bingkai lukisan. Suara ketukan dari balik lantai mengejutkannya. Ia menjatuhkan senter, tapi cahaya masih menyinari bagian bawah lukisan. Ada bekas lingkaran kayu, tanda jelas bahwa sesuatu pernah dibuka di sana. Dengan kedua tangan, ia mendorong, menggeser papan lantai tua itu. Ternyata benar, di bawahnya ada pintu perangkap kecil, seperti akses ke ruang bawah tanah. Haryati membuka tutupnya, dan aroma lembab langsung menyergap. Ia menyinari tangga batu sempit yang turun ke kegelapan, dan ia turun satu persatu sambil memanggil pelan, "Amara." Ruang bawah tanah itu kecil. Dinding batu, lantai tanah, dan hanya satu rak kayu yang lapuk di sudut. Tapi yang membuat Haryati menggigil bukan tempatnya. Di tengah ruangan, terdapat peti kayu tua dikelilingi bunga kering dan foto usang. Di atas peti, sebuah cermin kecil dengan bingkai emas, retak. Haryati mendekat, lututnya gemetar. Ia menyentuh peti itu perlahan, dan suara lembut terdengar dari segala arah. "Akhirnya kamu temukan aku." Peti itu terbuka sedikit, seperti ingin menunjukkan isinya. Di dalamnya, bukan hanya tulang belulang, tapi juga secarik kain putih, sehelai pita rambut, dan selembar surat. Dengan tangan gemetar, Haryati mengambil surat itu. Tulisannya pudar, tapi bisa dibaca. "Jika aku tiada, biarlah kau yang bercerita. Dunia harus tahu, aku tidak hilang, aku dikurung, diam, dibungkam oleh darahku sendiri. Tapi kebenaran tak bisa selamanya di penjara." Amara air mata mengalir di pipi Haryati. Untuk pertama kalinya ia menangis bukan karena takut, tapi karena luka yang akhirnya punya suara. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang, telepon tidak berdering. Dan rumah itu, hening 2 hari setelah penemuan ruang bawah tanah itu, Haryati duduk di ruang kerja rumah nenek sambil memandangi surat Amara yang kini disimpan dalam map plastik bening. Di sampingnya, tergeletak foto tulang belulang dan pita rambut yang ia dokumentasikan sebelum melapor ke pihak berwajib. Polisi lokal datang ke rumah, didampingi seorang penyidik forensik dan jurnalis lokal yang mendapat bocoran dari kantor notaris. Tak butuh waktu lama untuk menemukan peti di ruang bawah tanah dan mengonfirmasi bahwa itu bukan tempat pemakaman resmi. Haryati tahu, membuka ini berarti membuka luka lama. Tapi ia tak lagi ragu. Bukan hanya karena Amara pantas mendapat keadilan, tapi karena keluarganya sendiri harus berhenti menyimpan kebusukan di balik nama besar dan harta warisan. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Tulang belulang itu adalah milik seorang perempuan dewasa yang meninggal akibat trauma, benturan keras di kepala. Tidak ada catatan medis atau laporan hilangnya orang dengan nama Amara dalam sistem. Tapi DNA dari pita rambut cocok dengan garis keturunan Haryati. Itu cukup sebagai bukti biologis bahwa mereka memiliki hubungan darah. Kabar penemuan jasad di rumah warisan keluarga Samirah menyebar cepat di Karangjati. Beberapa orang tua di desa mulai berbisik, membongkar ingatan yang dulu dikubur. Nama Amara kembali disebut, dulu sebagai gosip, kini sebagai fakta. Dulu katanya Amara dikirim ke rumah sakit jiwa. Orang bilang dia melawan ayahnya sendiri, atau mungkin dia tahu terlalu banyak. Sore itu, Haryati bertemu kembali dengan Bibik Nani, kali ini tanpa rasa sungkan. "Siapa sebenarnya yang mengurung Amara?" tanya Haryati langsung. Bibik Nani terdiam lama, lalu akhirnya berkata, "Ayahmu. Dan ibumu juga tahu. Tapi waktu itu, tidak ada yang bisa melawan keputusan kepala keluarga. Semua harus patuh."
Amara dianggap membangkang, memalukan. Ada yang bilang dia mengandung anak dari seseorang yang tidak layak. Mereka tak mau aib itu keluar. Haryati menggertakkan gigi. Jadi mereka bunuh dia demi nama baik? Bukan dibunuh secara langsung, tapi dikurung dan dibiarkan mati perlahan. Ayahmu bilang, biar dia tenang di sana sampai Tuhan memaafkan. Air mata Haryati jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena marah. Aku akan pastikan semua orang tahu. Amara akan hidup kembali dalam cerita, dalam catatan, dalam kebenaran, ucapnya. Hari itu, Haryati menyerahkan jurnal Amara, surat terakhir, dan semua bukti ke kantor jurnalis lokal. Ia tidak peduli jika keluarga besarnya mencacinya. Amara bukan lagi bayangan yang berbisik di malam hari. Ia adalah seorang perempuan yang pernah hidup, pernah dilukai, dan kini didengar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Haryati tidur dengan tenang. Namun, di dalam mimpinya, Amara berdiri di bawah pohon tua, dengan senyum tenang dan mata lembut. "Terima kasih adikku," katanya. 3 bulan telah berlalu sejak rumah tua di Karangjati menjadi berita utama media lokal. Kasus Amara dinyatakan sebagai pengabaian dan pengurungan ilegal yang berujung kematian, meskipun para pelaku utama telah lama meninggal dunia. Bukti yang Haryati serahkan membuka kembali arsip lama dan menyulut diskusi publik soal kekerasan tersembunyi dalam rumah tangga tradisional. Di mata hukum, mungkin keadilan Amara tak bisa ditegakkan sepenuhnya. Tapi di mata sejarah, namanya tak lagi dikubur dalam diam. Hari itu, langit cerah. Haryati berdiri di sebuah ladang kecil di belakang rumah, di tempat di mana pohon tua dalam lukisan pernah berdiri. Kini tumbuh kembali pohon kecil yang ia tanam sendiri. Pohon kenanga, bunga kesukaan Amara menurut catatan di jurnalnya. Di samping pohon itu, ada batu sederhana bertuliskan, Amara, yang pernah dibungkam, kini didengar. Tak ada tanggal lahir, tak ada tanggal wafat, hanya nama dan kebenaran yang telah keluar dari kegelapan. Haryati meletakkan bunga putih di bawah batu itu. "Kita tak pernah benar-benar bertemu," bisiknya. "Tapi aku merasa mengenalmu lebih dari siapapun." Angin menerpa rambutnya pelan. Sunyi, tapi hangat. Malam harinya, Haryati kembali ke kamar. Rumah tua itu kini mulai dipulihkan, perlahan. Bukan untuk dijual, tapi untuk dijadikan ruang belajar, tempat anak-anak desa bisa membaca dan menulis tanpa takut suara mereka dipadamkan. Tempat Amara bisa hidup kembali dalam kata-kata. Ia merebahkan diri di tempat tidur. Ponselnya ada di samping. Diam, sampai tiba-tiba ia berdering. Layar menampilkan, nomor tak dikenal. Jantung Haryati mencelos. Tapi kali ini, ia tak ragu. Ia angkat panggilan itu. "Hening." Lalu satu kalimat terdengar, pelan, penuh kedamaian. "Terima kasih." Lalu sunyi. Itulah akhir dari kisah panggilan tengah malam dari Amara, sebuah perjalanan mengungkap kebenaran, di mana suara dari masa lalu akhirnya menemukan keadilan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, dan jika cerita ini meninggalkan kesan di hati kalian, jangan lupa untuk tinggalkan like, share ke teman-teman yang suka misteri, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.